menit, dan jam. Itu namanya satuan waktu ya anak-anak. Kemudian supaya kita bisa membaca dan menunjukkan waktu. Kalau kita nggak tahu waktu, bagaimana? Ada yang tahu? Terus kita nggak tahu kapan waktunya sholat, makan, seperti itu. Pengukuran waktu. Pengukuran waktu itu merupakan proses mengamati atau mencatat berapa lama suatu kegiatan atau aktivitas berlangsung. Contoh kegiatan atau aktivitas yang bisa kita lakukan sehari-hari itu apa aja? Yang berkaitan dengan waktu. Dari bangun tidur, terus waktu siap-siap untuk sekolah, terus belajar, itu semua berkaitan dengan waktu. Terus pengukuran waktu itu juga mempunyai alat. Kira-kira apa sih alat yang digunakan untuk mengukur waktu? Ada yang tahu? Jam itu macam-macam ya, anak. Ada jam tangan, jam dinding, terus jam analog. Tapi sebenarnya jenis jam itu ada dua. Apa aja sih? Yang pertama itu ada jam analog dan jam digital. Nah, yang pertama ada jam analog. Apa sih jam analog itu? Jam analog itu merupakan jenis jam yang menggunakan jarum jam, jarum menit, dan jarum detik untuk menunjukkan waktu. Jadi ciri-ciri dari jam analog itu yaitu mempunyai jarum jam. Nah, seperti ini contohnya. Di sini mempunyai berapa jarum jam? 3. Ini beda-beda kan? Ada yang panjang tipis, kemudian panjang tebal, terus pendek. Ketiga jarum jam ini memiliki ciri-ciri, memiliki pengertian masing-masing. Kalau jam yang tipis panjang itu untuk mengukur satuan waktu detik, ya benar. Kemudian yang panjang tebal untuk mengukur satuan waktu menit. Dan yang terakhir jarum jam pendek itu untuk mengukur satuan waktu jam. Nah, ini contohnya. Kemudian di sini udah bisa membaca jam? Sudah? Pastinya sudah ada yang bisa dan ada yang belum ya. Ibu akan membantu untuk cara membaca jam analog. Yang pertama, ini apa namanya? Jarum jam tebal panjang. Yang tadi menunjukkan satuan waktu apa? Menit. Ya benar. Yang cara membacanya yaitu jika angka 12 ini, jika jarum jam panjang tebal ini menuju angka 12, kemudian berputar ke arah kanan menuju ke arah 12 lagi, itu berarti 1 menit. 60 menit. 60 menit. 60 menit sama dengan 1 jam. Kemudian untuk yang panjang tipis ini, jika berputar dari angka 12 ke arah kanan menuju ke angka 12 lagi, itu waktunya selama 1 menit atau 60 detik. Kemudian yang terakhir, jarum jam pendek. Cara mengukurnya ini kelipatan 1 atau 60 menit. Jika jarum jam pendek ini di angka 12, kemudian ke arah kanan menuju nomor angka 1, jadi itu berapa? Ini semuanya jam. Berarti 1 jam sama dengan 60 menit. Ya kan? Udah pada paham belum? Bagian mana yang belum paham? Itu artinya jam berapa? Nah, ini kalau jarum jam pendeknya di angka 6, berarti bacanya terus jarum jam panjang tebalnya ke arah 12, itu berarti dibacanya pukul 6. Kemudian yang selanjutnya kalau seperti ini jarum jam panjangnya yang tebal di angka 6. Cara membacanya yaitu jika jarum jam panjangnya tadi di angka 12, kita ikuti dari sini ya. Ini kelipatan 5 ya, 5 menit. Karena jarum jam panjang tebal ini untuk mengukur satuan menit. Nah, kita hitung ini ke sini berapa? 5. Kemudian 1 ke 2 itu berapa? 10 ya. Kemudian 2 ke 3 15. 2 ke 4 20. 4 ke 5 25. Kemudian 5 ke 6 30. Berarti cara membacanya ini kan ada jalan seperti ini, jarum pendeknya menuju ke apa? 10. Berarti membacanya yaitu jam 9 pukul 9 lebih 30 menit atau jam setengah 10. Kemudian yang kedua ada jam digital. Seperti ini ya contohnya anak-anak. Jam digital ini merupakan jenis jam yang menampilkan waktu dalam format angka seperti 09.200. Sebelumnya udah pernah
Jadi gini cara bacanya. Kan ini ada 4 angka, yang 2 ada di depan titik 2, kemudian yang 2 ada di titik belakang. Yang 2 ada di belakang titik 2. Dan cara bacanya ini yang 2 angka di depan titik 2 itu adalah merupakan satuan jam. Kemudian yang 2 angka di belakang titik 2 itu merupakan satuan menit. Jadi ini pukul berapa? Jam 3. Kalau nonton itu nggak usah dibaca waktunya. Jam pukul 5 tepat. Kemudian contoh yang kedua seperti ini. Tadi yang di depan 2 angka di depan titik 2 itu merupakan satuan Jam. Kemudian yang 2 angka di belakang titik 2 itu satuan Menit. di depan 2 angka di depan titik 2 itu pukul 7. Kemudian di 2 angka di belakang titik 2 itu 30 menit. Berarti cara membacanya Jam 7:30 menit. kemudian ada yang mau maju untuk mengatas pengetahuan kalian tentang cara menulis jam analog. Dipanggil atau ada yang maju sendiri? Tidak, maju. Coba kamu gambarkan jarum jam pukul 9. Iya, pukul 9 tepat. Nah, gimana? Benar atau enggak nih? Benar. Iya, benar. Beri tepuk tangan. Sudah pada paham semuanya? Ibu guru akan memberikan tugas kerja pada kalian. Nanti dikerjakan mandiri ya. Apa? Dia salah baca. Kenapa? Apa yang ada? Jam berapa? Selesai mengerjakannya? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan ya, nanti akan ibu koreksi di rumah. Baik, sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya pada hari ini yaitu